Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnadila Febriani dengan nomor NPM 2316311100162. Saya dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari UAS Filsafat Pendidikan Agama Islam. Nah, jawaban dari saya yang pertama adalah demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran agama Islam atau PAI di sekolah umum dapat diwujudkan melalui pemberian akses setara, pendekatan yang inklusif terhadap keragaman, partisipasi aktif siswa, serta kebebasan berpikir dalam berekspresi gitu. Nah, pembelajaran PAI ini seharusnya tidak hanya mengajarkan doktrin saja, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan dialogis sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Nah, namun penerapan di era digital dalam menghadapi berbagai tantangan, kesenjangan akses terhadap teknologi membuat sebagian siswa tertinggal. Sementara maraknya konten keagamaan yang tidak terverifikasi menimbulkan resiko penyebaran paham yang ekstrim. Nah, selain itu masih ada keterbatasan kompetensi yang digital di kalangan guru serta resistensi terhadap pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam pembelajaran agama. Nah, jawaban yang kedua adalah konsep pendidikan Ibnu Khaldun yang menekankan perkembangan akal secara bertahap dan pembentukan adab sangat sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa dan menumbuhkan karakter. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMP, sintesis keduanya dapat diwujudkan melalui rancangan pembelajaran yang mengembangkan nalar siswa sekaligus membentuk akhlak mulia. Nah, proses belajar dapat melibatkan diskusi, refleksi, studi kasus, dan aktivitas kontekstual yang mendorong pemahaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator sekaligus teladan, sementara penilaian yang diarahkan tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi pada sikap dan kemampuan berpikir. Nah, pembelajaran ini akan menghasilkan pembelajaran PAI yang bermakna, membentuk siswa yang berpikir kritis dan berakhlak mulia serta relevan dengan tantangan zaman. Nah, terus jawaban yang ketiga adalah pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar saat ini gitu. Nah, ketika ilmu pengetahuan tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama, pelajar cenderung kehilangan arah moral meskipun memiliki kemampuan intelektual gitu. Nah, integrasi ini memungkinkan siswa memahami bahwa sains dan agama saling melengkapi dalam membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Nah, dalam pembelajaran PAI, pendekatan integratif dapat diwujudkan melalui tema kontekstual seperti menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, terus melalui kegiatan seperti kajian ayat-ayat Al-Qur'an, diskusi ilmiah, dan proyek aksi nyata gitu. Nah, siswa tidak hanya belajar nilai-nilai agama secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan tantangan dunia nyata. Nah, pendekatan ini mampu menumbuhkan kesadaran spiritual sekaligus tanggung jawab dalam diri peserta didik gitu. Terus jawaban yang keempat adalah pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menekankan pentingnya akhlak dan sikap tawadu terhadap guru sangat relevan dalam pengembangan karakter siswa, khususnya dalam pembelajaran agama Islam. Nah, akhlak menjadi inti dari proses pendidikan, bukan hanya pelengkap, dan sikap tawadu mencerminkan penghargaan terhadap ilmu dan proses belajar. Dalam konteks pendidikan modern, di mana krisis keteladanan guru sering terjadi akibat perubahan sosial dan teknologi. Nah, penanaman nilai-nilai ini mampu membangun kembali hubungan hormat antara siswa dan guru. Nah, dengan mengintegrasikan nilai akhlak dan keteladanan dalam praktik pembelajaran PAI, guru tidak hanya mengajarkan materi keagamaan saja, tetapi juga menjadi figur yang membentuk karakter siswa secara holistik. Nah, pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna dan memperkuat fondasi moral generasi muda. Nah, jawaban yang kelima adalah pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Agama Islam yang menekankan purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan Hadis memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini gitu. Nah, gagasan ini menekankan pentingnya pemahaman agama yang rasional, beradil, dan bersih dari praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Meskipun tampak konservatif gitu karena fokus pada pemurnian ajaran, esensinya lebih mencerminkan semangat reformisme. Ahmad Hasan mendorong umat untuk
kembali kepada sumber agama Islam, yaitu dengan pendekatan ilmiah dan kritis. Nah, ini sejalan dengan semangat kurikulum yang menumbuhkan pemikiran logis, terus sikap mandiri dan karakter religius yang kokoh. Nah, oleh karena itu pemikirannya dapat memperkaya agama dengan menanamkan sikap beragama yang berdasarkan rasional dan terbuka terhadap pembaruan tanpa kehilangan komitmen terhadap prinsip dasar Islam gitu. Terus jawaban yang keenam adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam saling terkait sebagai landasan holistik yang mencakup hakikat manusia. Nah, cara memperoleh pengetahuan agama serta nilai dan tujuan moral pendidikan, ketiganya membentuk dasar yang kuat dalam merancang visi dan misi program studi pendidikan agama Islam dengan fokus pengembangan manusia yang beriman, berakhlak, mulia. Nah, metode pembelajaran yang seimbang antara wahyu dan rasionalitas serta membentuk karakter lulusan yang berintegritas dan mampu berkontribusi positif di masyarakat. Nah, pendekatan ini menjamin pendidikan yang menyeluruh dan relevan dengan tantangan zaman. Nah, terus jawaban yang ketujuh adalah di sini ada konsep ta'dib. Menurut Syekh Naqib Al-Atos menekankan pendidikan Islam sebagai pembinaan moral dan spiritual yang menyeluruh. Nah, ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk manusia beriman dan berakhlak mulia. Namun, ta'dib lebih fokus pada pembinaan adab dan kesadaran spiritual secara mendalam gitu. Nah, dalam penyusunan RPP pendidikan agama Islam, konsep ini diterapkan yang menekankan pengembangan sikap, karakter, dan internal yang nilai-nilai Islam melalui metode Islam dalam reflektif penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga pembelajaran menjadi holistik dan bermakna bagi siswa. Nah, terus di sini ada jawaban yang ke-8. Nah, berdasarkan gagasan Ismail Razi Al-Paruji tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan Islam dan sosiologi dapat dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam konsep keadilan sosial yang dipelajari dalam sosiologi. Nah, pembelajaran ini mengajak siswa untuk memahami ketidakadilan sosial melalui perspektif ilmu sosial sekaligus mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial. Nah, melalui diskusi kasus nyata gitu, proyek aksi sosial ini siswa tidak hanya menguasai teori saja, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai agama dalam penerapan praktis. Nah, model ini seimbang antara aspek normatif, agama, dan empiris ilmu sosial sehingga mampu membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan solusi sosial berdasarkan landasan agama dan ilmu pengetahuan secara bersamaan. Nah, baik, segitu saja penjelasan dari saya atau jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.